Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Farohmawatun, nomor absen 22. Di sini saya akan menceritakan tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang mempunyai nama lain yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Karena beliau adalah keturunan dari bangsawan Jawa, akhirnya beliau bersekolah di sekolahan yang bernama ILS atau Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Beliau juga masuk ke sekolah Stovia atau sering disebut Sekolah Kedokteran Jawa, tetapi beliau tidak menyelesaikan sekolahnya di Stovia karena kondisi kesehatan beliau pada waktu itu. Beliau menikah dengan Nyi Sutartinah dan dikaruniai 6 anak yang bernama Bambang Sokawati Dewantara, Ratih Tarbiyah, Shailendra Wijaya, Asti Wandansari, Sudiro Ali Murtolo, dan Subroto Arya Mataram. Profesi Ki Hajar Dewantara adalah beliau aktif di dunia jurnalisme dan berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada saat itu, seperti contohnya adalah The Express, Kaum Muda, Cahaya Timur, Utusan Hindia, Medan Java, Kaum Muda, Pusara, dan sebagainya. Beliau juga tidak hanya aktif di dunia jurnalisme, beliau juga aktif di beberapa organisasi sosial dan politik lainnya pada saat itu. Beliau meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Peran Ki Hajar Dewantara bagi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo. Yang Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan dari organisasi Budi Utomo itu sendiri adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dan berusaha meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia. Peran Ki Hajar di dalam organisasi Budi Utomo ini adalah sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mendirikan Indische Partij. Seperti yang diketahui, Ki Hajar Dewantara itu bergabung tokoh 3 serangkai bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Yang akhirnya tokoh 3 serangkai ini mendirikan sebuah organisasi bernama Indische Partij pada 25 Desember 1912. Yang ketiga, membentuk Komite Bumi Putra. Bumi Putra ini didirikan setelah Indische Partij mendapatkan penolakan dari Gubernur Belanda Jenderal Hindenburg karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam satu kesatuan untuk menentang Belanda. Tujuan dari organisasi Bumi Putra ini adalah untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang pada saat itu akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Prancis. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan kritik tersebut melalui sebuah tulisan yang berjudul "Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga, dan seandainya aku orang Belanda."
Nah, karena tulisan Ki Hajar Dewantara tersebut, akhirnya Ki Hajar Dewantara ditangkap oleh pemerintah Belanda dan akan dibuang ke Pulau Bangka. Namun, beliau lebih memilih untuk dibuang ke Belanda. Yang keempat adalah beliau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Di sekolah ini, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumiputra tentang akan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, beliau mencetuskan Pancadharma, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, beliau menjadi anggota BPUPKI. Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia, beliau mendirikan kabinet pertamanya, yaitu Kabinet Presidensial. Ki Hajar Dewantara juga tergabung ke dalam Kabinet Presidensial ini dan menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nilai yang dapat dipelajari dari tokoh Ki Hajar Dewantara itu sendiri adalah sikap rela berkorban dan selalu mementingkan kepentingan bersama, dan rasa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan untuk menjadikan bangsa kita ini lebih maju. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.